Nah, itu tadi adalah video-video pengenalan sekaligus promosi yang ada di Rumah Sakit Permata Keluarga Karawang. Semoga informatif sekali ya, biar teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, dan para dokter sekalian bolehlah ke sini, walaupun Boleh sudah kesini, dokter, boleh boleh berobat juga kesini. ya. Iya, tidak mendoakan biar sakit, tapi jika sesuatu terjadi, jangan ragu Betul. untuk dibawa ke Rumah Sakit Mm, Permata Keluarga. Kita sampai ke acara Karawang. inti nih Kaula. Iya, betul sekali. Acara intinya adalah di mana kita akan mendengarkan paparan materi dari para narasumber yang sangat luar biasa. Iya, kami ucapkan juga selamat datang kepada Dr. Haji Irpin yang sudah datang dan Ya. hadir di tengah-tengah kita. Dan dari perwakilan dari Asklin, selamat datang juga. Dan tidak lupa kami mengingatkan untuk mengisi absen, baik itu secara online maupun offline, yang sudah Betul disediakan oleh sekali. panitia. Iya, pastikan bahwa teman-teman sudah secara online ini juga sudah tidak ada terputus-putus lagi ya, karena ini kita sudah akan memasuki materi ya. Materi yang pertama akan dipaparkan oleh narasumber kita ialah Dr. Neng Sukmayanti MM ya. Eh, yang nantinya moderatornya adalah Dr. Gigi Clara Mirsabella Mars ya. Untuk Dokter Neng dan Dokter Clara sudah siap? Oke, jika sudah siap kita persilahkan untuk naik ke atas panggung untuk pembahasan materinya. Kepada Silakan. beliau kami persilahkan. Oke, selamat pagi Sobat Permata, salam sejahtera untuk kita semua, para dokter, bidan, tenaga kesehatan, serta seluruh peserta yang sudah bergabung baik secara offline maupun online. Kami ucapkan selamat datang pada acara seminar kolaborasi dokter dan bidan dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak. Perkenalkan sebelumnya saya Dr. Gigi Clara Mirsabella, pada hari ini akan menjadi moderator pada seminar yang akan dibawakan oleh Dr. Neng ya dok sebagai perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang dengan judul Kebijakan dan Strategi dalam Penurunan AKB, Angka Kematian Bayi dan AKI, Angka Kematian Ibu. Sebelumnya izinkan saya membacakan CV singkat dari beliau. Beliau adalah Dr. Neng Sukmayanti MM, merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dan juga S2 Magister Manajemen dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, dok ya. Kemudian beliau juga mempunyai banyak pengalaman pekerjaan, yaitu diantaranya ada dokter konsultan dari PT Jasara Harja, kemudian juga beliau pernah menjabat sebagai dokter PT Hens ABC, serta pengalaman pekerjaan lainnya, baik di rumah sakit maupun di klinik ya dok ya. Oke, kemudian juga untuk sekarang beliau menjabat sebagai ketua tim kelompok substansi kesehatan keluarga di Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Oke dokter, mungkin kita bisa langsung untuk memulai materinya dok ya dok. Oke, baik untuk dokter kami persilakan. Terima kasih Dokter Clara sebagai moderator. Alhamdulillah hari ini saya ditugaskan untuk memberikan materi tentang strategi dan kebijakan penurunan AKI dan AKB di Kabupaten Karawang. Permohonan maaf Pak Kadin tidak bisa hadir di sini, mudah-mudahan penyampaian saya outputnya bisa tercapai nantinya. Memang untuk AKI AKB ini menjadikan masalah buat Kabupaten Karawang mungkin ya, karena masih selalu menjadi 3 besar, 5 besar, belum pernah keluar 10 besar gitu ya, itu seperti itu ya. Untuk visi misinya sendiri Kabupaten Karawang, slide berikutnya. Karawang ini kita punya visi misi menuju Karawang maju, berdaya saing, tinggi dan berkelanjutan. Nah dengan penjelasan misi ini tentunya ketika kita pengen maju menunjukkan aspirasi, mengembangkan potensi ya secara ekonomi maupun sosial Karawang sehingga menjadi lebih maju dari segi pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Tentunya pembangunan ini berhasil melihatnya kita SPM-nya atau lihat dari angka kematian ibu dan kematian bayi. Nah, kita juga ada visinya berdaya saing tinggi, yaitu inginnya kita supaya meningkatkan daya saing Karawang itu di tingkat regional, nasional maupun global, baik dalam hal investasi. Tentunya kita kan di Karawang ini bukan saja daerah pertanian, tapi kita juga ada industri maupun sumber daya yang lainnya ya. Ini keinginan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Yang terakhir adalah visi kita adalah berkelanjutan. Tentunya
dengan komitmen jangka panjang untuk melindungi lingkungan, mempromosikan penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan keseimbangan ekologis dan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Karawang. Slide berikutnya. Nah, ini kita karena berbicara dengan strategi, kita harus tahu ya data secara provinsi dulu deh, data angka kematian ibu dan kematian bayi di tingkat provinsi Jawa Barat. Nah, di tahun 2024 alhamdulillah memang Karawang ada peningkatan ya, tidak menjadi 5 besar tapi di posisi nomor 6 dengan kematiannya 42 kasus itu. Dan untuk kematian bayinya ada di posisi 8 ya, dengan kematian bayi hampir 200-an lebih itu. Ya, slide berikutnya. Nah, untuk tahun 2025 posisi Kabupaten Karawang untuk angka kematian ibunya ini naik lagi ya, menjadi di posisi nomor 4 se-Jawa Barat, yang tadinya nomor 6 sekarang menjadi nomor 4 lagi. Ini aja sampai bulan Oktober ya, kita masih posisi nomor 4, dan tadinya yang saya bikin slide ini di satu bulan yang lalu kematian ada 34, sekarang udah bertambah lagi ya, sekitar 36. Ini banyaknya kematian ibu ini akibat bukan komplikasi obstetrik,nya tapi non obstetrik,nya. Malah hari ini kita sudah hitung hampir ada 4 kasus dan nambah satu lagi 5 kasus dengan demam berdarah gitu. Ibu hamil demam berdarah akhirnya meninggal. Nah, ini insidentil sebetulnya ya, semoga tidak masuk kematian ibu gitu ya, harusnya pengennya. Karena ini Kabupaten Karawang ketika ada demam berdarahnya banyak ya, termasuk ibu hamil kena gitu ya. Ini sekitar ada 4 sampai 5 kasus. Kita biasanya mengaudit ya dengan tim kabupaten atau rumah sakit sendiri, biasanya mengaudit secara internal. Apakah ini nanti seperti apa tindak lanjutnya untuk masyarakat, rekomendasinya untuk nakes, untuk kebijakan dan lain-lainnya. Slide berikutnya. Untuk kematian bayi juga sama, posisi kita masih di nomor 8 ya, antara nomor 8 dan 9. Ini sama ya, banyak kasus bayi meninggal itu kena asfiksia, bayi berat badan lahir rendah itu mendominasi sepertinya. Ya, lanjut lagi. Nah, ini kalau kita lihat trennya ya, di tahun 2018 ya, 2019 kita nggak jauh dari posisi angkanya itu 40-an gitu ya. Ketika di tahun 2021 angka kematian ibu di Kabupaten Karawang meningkat menjadi ini nomor 1 kasusnya se-Indonesia. Karena hampir setengahnya kasus dari kematian ibu ini kena COVID itu ya. Dan turun lagi di 2022 menjadi 52, turun lagi di 2023 menjadi 49, dan di 2024 sekitar 42. Dan saat ini di 2025 sampai bulan Oktober sekitar 35 sampai 36, ini belum masuk semua, sama saya belum dimasukin, belum kita audit juga ya. Lanjut lagi. Nah, tentunya ketika kita membicarakan tentang strategi, kita akan mengacunya pada kebijakannya Kemenkes. Ya, di Kemenkes sendiri kita ada namanya transformasi kesehatan, ada 6 transformasi kesehatan, yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi tentang pembiayaan kesehatan, yang keempat, yang kelima adalah transformasi SDM kesehatan, terakhir adalah transformasi teknologi kesehatan. Nah, ini strategi-strategi ini yang mengacu Kabupaten Karawang juga mengacunya ke Kemenkes, kita akan mengikuti apa instruksinya dari Kemenkes. Slide berikutnya. Nah, di Permenkes juga strategi untuk penurunan AKI AKB ini ada di Permenkes nomor 21 tahun 2021, yaitu tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, persalinan dan masa sesudah melahirkan,
pelayanan kontrasepsi dan pelayanan kesehatan seksual. Sebetulnya ini di Permenkes ini lumayan lengkap ya, tapi biasanya kita kadang-kadang pengennya langsung dijelasin ya, literasi kita kurang gitu ya. Nah di sini dibahas dari pelayanan kesehatan masa sebelum hamil ya, ada namanya screening layak hamil, ada pelayanan kesehatan masa hamil. Di sini pelayanan masa hamil ini adanya namanya ANC terpadu ya. Dan sekarang ANC terpadu ini dokter dilibatkan, bukan hanya ibu bidan saja. Nah dokter ini, dokter umum terutama di FKTP harus melakukan ANC di trimester 1 dan trimester 3. Dan ANC ini diharapkan bukan hanya USG saja, tapi adanya pemeriksaan fisik untuk dokter supaya mendeteksi dini apakah ini pasien ibu hamil ini mempunyai resiko atau tidak. Dan di trimester ketiga ketika dokter memeriksa ANC ini juga dideteksi lagi apakah nanti lahirannya bisa di level 1, apakah harus ke rumah sakit itu. Nah di sini ada juga dengan pelayanan kesehatan persalinan. Perlu kita ketahui kematian ibu banyaknya adalah di masa nifas. Nah ini perlunya adanya pelayanan kesehatan persalinan. Di sini di strateginya kita namanya ada kunjungan ibu nifas ya. Kunjungan ibu nifas ini sampai KF4, KF1, KF2, KF3, KF4. KF4 itu sampai 42 hari. Kalau namanya sudah 42 hari ibu hamil ini tidak ada masalah, tidak ada kematian, itu disebutnya selamat gitu ya. Tapi ternyata ketika nipasnya ada sesuatu, walaupun di hari ke-41 atau ke-40 dia meninggal, itu masuk ke kematian ibu di situ. Nah ini ada namanya pelayanan kesehatan masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi juga ya, pelayanan kesehatan seksual. Slide berikutnya. Nah ini tujuan untuk Permenkes ini adalah mengurangi angka kesakitan ya dan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Dengan bagaimana ya menyiapkan remajanya, calon pengantin, pasangan usia subur dan pada masa sebelum hamil ya. Kalau misalnya di kesehatan remaja di program pemerintah itu atau Kemenkes ada namanya pemberian JAT-FE atau screening ya, screening pada remaja putri di sekolah, biasanya di tingkat SMP ya, SMP, SMA itu ada pemberian FE seminggu sekali ya. Ini dalam rangka untuk bagaimana mengurangi angka kematian ibu ya. Jadi dilihatnya dari hulunya gitu ya, langsung dari remajanya. Nah setelah itu ketika dia mau jadi calon pengantin, ada namanya pemeriksaan screening layak hamil. Nah itu juga sama dengan pasangan usia subur. Usia subur juga kita adanya pemeriksaan screening layak hamil. Ini dilakukan 3 bulan sebelum dia perencanaan kehamilannya. Kalau misalnya tidak layak hamil harus didampingi sampai layak hamil. Kalau misalnya dia punya penyakit diobati dulu, misalnya dengan TB, dengan DM didampingi, atau misalnya dengan penyakit yang benar-benar tidak bisa seperti kanker dan lain-lain, mungkin ya tidak harus hamil gitu ya, walaupun hamil itu hak, tapi lebih penting dia untuk lebih survive atau hidup gitu ya, pilihannya itu. Yang kedua adalah menjamin kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas. Ini ya tujuan dari Permenkes ini. Yang ketiga menjamin tercapainya kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak reproduksi. Ya, jadi kalau misalnya kadang ternyata hamil itu kalau misalnya dipaksa juga termasuk kekerasan mungkin ya, atau KB juga sama seperti itu. Jadi harus punya kesadaran sendiri gitu ya. Nggak boleh dipaksakan oleh seseorang atau siapapun gitu ya. Jadi memang supaya benar-benar kualitas hidup si ibu ini baik gitu ya. Itu. Ya ini yang terakhir adalah mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Jadi nakes-nakes ada panduannya bagaimana caranya supaya pelayanan kita berkualitas gitu, seperti itu. Ya, slide berikutnya. Nah ini ya strateginya, ini strateginya sebetulnya sudah baik.
Cuman apakah sudah diterapkan di Kabupaten Karawang atau tidak ya? Jadi menurut saya ini penting sekali untuk mensosialisasikan, mengkolaborasikan program dengan yang ada di misalnya swasta, bidan-bidan swasta, dokter swasta, apapun pemerintah, ini kolaborasi. Bagaimana caranya program ini menurunkan AKI AKB. Di sini strateginya ada dari tingkat masyarakat ya, tingkat masyarakat, di FKTP, ada yang di tingkat FKTL. Ketika di masyarakat apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama adanya gerakan masyarakat sayang ibu hamil ya. Misalnya ya strategi komunikasinya supaya berubahnya perilaku, ada namanya kelas ibu hamil. Ya, kelas ibu hamil ini harusnya di semua fasilitas kesehatan ini ada. Kalau di kita memang di pemerintahan itu ada anggarannya, tapi tidak semua bisa tercover dengan anggaran. Jadi bisa misalnya klinik swasta, rumah sakit swasta mengadakan kelas ibu hamil ya. Kelas ibu hamil ini kelas yang membahas buku KIA, di situ ada materi-materi bagaimana mengedukasi ibu hamilnya itu. Ya, di situ ada intinya menyebarluaskan informasi ya untuk masyarakat. Yang kedua adanya tadi saya sudah bahas tentang screening layak hamil. Ini sangat penting sekali karena rata-rata di Kabupaten Karawang angka kematian ibu ini ketika kita audit itu banyaknya tidak layak hamil. Hampir 60% ibu di Kabupaten Karawang yang hamil ini tidak layak hamil. Ya, nanti kita bahas kenapa sih tidak layak hamilnya, kriterianya apa sih yang layak hamil dan tidak layak hamil, seperti itu. Nah, di sini juga ketika tadi ada screening layak hamil, ada catin atau pus yang tidak layak hamil, harusnya ada tata laksana ya, karena selama ini misalnya nih kita ada kolaborasi kesehatan dengan DPPKB tentang screening layak hamil atau LCMIL. 3 bulan sebelumnya calon pengantin ini harus diperiksa ya, syarat untuk dia melakukan pernikahan ya 3 bulan. Nah, di lapangan yang ada terjadi ini belum 3 bulan besok mau menikah, dia baru screening layak hamil. Nah, ini yang bikin jadi hambatan, kendala dan lain-lain. Ketika pasangannya ada yang positif HIV, ini bingung nih ya, terapinya belum diterapi, belum terinformasikan, akhirnya rame ya. Itu kami di Puskesmas sering banyak mengalami kasus seperti ini. Ini juga penyelesaiannya sangat rumit akhirnya itu. Nah, ini harusnya untuk screening layak hamil untuk catin ini dilakukan 3 bulan sebelum mau melangsungkan pernikahan ya, supaya penata laksanaan kita lebih leluasa ketika ditemukan ada resiko-resiko yang memang nanti tidak menjadi layak hamilnya itu. Di situ, nah di tingkat FKTP sendiri ada tata laksana ibu hamil dengan komplikasi medis. Ya, di sini di buku KIA itu ada namanya screening preeklamsi ya. Saya hari ini lupa nih nggak bawa buku KIA ya. Harusnya kita contohin ada di buku KIA tentang screening preeklamsi. Nah, screening preeklamsi di buku KIA ini Bapak Ibu ini nggak pernah dilakukan oleh nakes kita ya. Jarang sekali, mungkin ada tapi bisa dihitung jari. Padahal ini sangat penting karena kematian ibu di Kabupaten Karawang masih didominasi dengan kasus rujukan yang dari sistem si jari emas. Kasus rujukannya banyak dengan eklamsi, preeklamsi hampir ribuan ya. Kalau misalnya terdeteksi dari awal kita melakukan screening preeklamsi di usia kehamilan kurang dari 12 minggu, ini bisa terdeteksi dan bisa ditindaklanjuti. Misalnya kalau dia ada resiko preeklamsi, hipertensi, apakah pemberian nanti kita konsul ke dokter atau ke dokter obgyn, pemberian kalsium atau aspilet dan lain-lainnya seperti itu, gitu ya. Di sini juga ada ibu hamil dengan komplikasi medis, obesitas. Ternyata Kabupaten Karawang bukan hanya ibu hamil yang kurang energi kronis ya, yang kek. Malah sekarang trennya adalah ibu hamil banyak yang obesitas. Ini menjadi PR juga buat Kabupaten Karawang ya. Obesitas mendominasi dibanding yang kek. Ya, kita sampai terjun ke lapangan, ke puskesmas, menggandeng dokter gizi
ya, karena banyak ibu hamil yang obesitas itu dan termasuk yang diabetes. Sekarang trennya banyak ibu hamil dengan diabetes ternyata. Dan itu kita juga jadi PR lagi ya, kita gandeng dokter penyakit dalam untuk ke lapangan, ke puskesmas untuk men-screening yang diabetes mellitus ini ya. Sempat ada yang harus pakai insulin, ini ibu hamil gitu ya. Nah ini sangat kompleks banget sepertinya ya itu. Dan di sini di FKTP dilakukan supaya kematian bayinya menurun, ini namanya ada screening untuk bayi baru lahir ya. Kalau di program ada namanya pelayanan manajemen terpadu bayi muda, yaitu ada kunjungan misalnya ya ke paskes atau puskesmas, ada screening penyakit jantung bawaan ya, ada namanya SHK juga nih ya. Sekarang SHK sudah kolaborasi dengan BPJS. Ketika tidak dilakukan SHK, ini pemeriksaan SHK, ini tidak bisa diklaim untuk persalinannya. Makanya sekarang trennya SHK capaiannya alhamdulillah ya naik gitu, karena ada kolaborasi dengan klaiman BPJS. Ya alhamdulillah, dan rumah sakit paling terbanyak untuk pemeriksaan SHK dibanding di FKTP ya itu. Nah di sini juga di FKTP ada namanya PONED ya. Kita Kabupaten Karawang mempunyai 36 PONED dan alhamdulillah sudah terlatih semua PONEDnya ya itu. Tapi kita tidak ada pasiennya karena rata-rata banyak dengan komplikasi kita rujuk ke rumah sakit, nggak ada bisa di level 1. Karena memang kalau kita lihat datanya, kita analisa ibu hamil kita ya banyaknya memang tidak layak hamil, akhirnya ya otomatis kita rujuk ke rumah sakit karena bukan kompetensinya di level 1 atau di PONED itu ya. Banyak ya permasalahan, jadi strategi ini kita sudah terapkan sebetulnya di FKTP sendiri. Ini FKTL rumah sakit, kita pengen ada rumah sakit PONEK ya. Nah yang PONEK ini dari sekarang terdata rumah sakit ada 29 rumah sakit, RSUD-nya 3, berarti selebihnya rumah sakit swasta. Tapi yang terdata di kami yang PONEK baru 1 ya, baru rumah sakit RSUD Karawang. Dan mungkin yang kedua yang tipe B adalah rumah sakit Lira. Tapi untuk data-datanya, analisa datanya menjadi rumah sakit PONEK ini masih pada belum lengkap diisi di Simatneo. Akhirnya saya hanya bisa menyimpulkan mungkin ada 2, dan saya ingin mendorong rumah sakit yang ada di Kabupaten Karawang menjadi rumah sakit PONEK seperti itu ya gitu, supaya memang pelayanannya 24 jam dan tiap hari dokternya standby, bukan hanya on call. Ya ketika ada sitok langsung ada di situ timnya ya, anestesi dan lain-lainnya yang dibutuhkan rumah sakit PONEK gitu ya. Dan di FKTL juga kita ada namanya program bantu rujuk ya. Di sini kita di Kabupaten Karawang sistem bantu rujuknya adanya namanya si jari emas ya. Jangan sampai rumah sakit swasta yang baru tidak paham nih ya, ada namanya rujukan si jari emas. Rujukan itu si jari emas yang lokal, yang kabupaten khusus untuk merujuk maternal dan neonatal itu gitu ya. Jadi nanti dari FKTP, dari bidan swasta, dari klinik swasta untuk merujuk ibu hamil melalui call center si jari emas yang bertugas 24 jam, ada timnya, dia akan memilihkan rumah sakit mana yang sesuai kompetensinya. Dan ini kalau misalnya kasus-kasus tertentu kita akan rujuk yang sesuai kompetensinya, kecuali memang kasusnya tidak berat, masih bisa di misalnya rumah sakit yang sesuai keinginan si pasien itu. Jadi kami tidak mengarahkan. Tapi ketika yang kasus komplikasi sangat berat itu kita mengarahkan atau kita bantu rujuk juga misalnya ke luar kota ya, seperti RSHS seperti itu gitu. Ya slide berikutnya. Nah ini yang tadi saya ceritakan untuk masyarakat, ada namanya kelas ibu hamil.
Semoga nanti di rumah sakit swasta juga bisa mengadakan kelas ibu hamil. Selain tadi saya lihat di Rumah Sakit Permata ada senam ibu hamil. Nah ini masuklah di senam ibu hamil, ada kelas ibu hamil juga. Di situ ada edukasi untuk ibu hamil, bagaimana dia tahu misalnya tanda bahaya kehamilan, terus bagaimana nanti cara perawatan bayinya, itu diinformasikan sebelum dia melahirkan, dan kontrasepsi apa saja nanti yang dia rencanakan gitu ya dari kelas ibu hamil ini gitu ya. Itu supaya merubah perilaku sikap ya, supaya memang dia paham betul. Karena selama ini di lapangan ibu hamil kita yang Kabupaten Karawang ini pengetahuannya kurang gitu ya. Ketika kita mau rujuk misalnya dengan eklamsi, dengan tensinya 200 menolak. Karena mereka tidak paham kalau ini kasusnya adalah emergensi. Sampai tanda tangan, kita rujuk mau ke rumah sakit nggak mau. Sampai babinsannya datang, kepolisian datang, semua bulurannya, palurannya termasuk bidan-bidan desa kami kadang sampai nangis karena takut nanti ada apa-apa disalahkan gitu ya. Nah harusnya dengan adanya kelas ibu hamil dilaksanakan di misalnya bidan swasta, klinik swasta, rumah sakit swasta, mungkin akan banyak yang terpapar tentang edukasi ibu hamil ini ya, dilihat di buku KIA seperti itu ya. Ini kelas ibu hamil ini pelaksanaannya minimal 4 kali pertemuan ya biasanya, dan itu dilibatkan suaminya ya supaya suaminya tahu gitu ya, lebih care, atau keluarganya gitu ya. 1 kali pertemuan untuk ada di situ keluarganya yang mendampingi gitu ya. Slide berikutnya. Nah selain kelas ibu hamil, kita juga ada kelas ibu balita, hampir sama gitu ya. Kelas ibu balita juga ini yang diundang adalah ibu dan balitanya. Ada kriteria kelasnya, ada yang usia 0 sampai 1 tahun, ada 1 sampai 2 tahun, ada 2 sampai 5 tahun. Ini minimal kelasnya itu anggotanya 15 orang, ya nggak boleh terlalu banyak begitu. Jadi semua informasi akan tersampaikan ke ibu balita itu. Ya. Dokter punten untuk waktu materinya di sisa 15 menit lagi. Siap. Ya, slide berikutnya. Nah, ini saya akan ulang kembali tentang tadi pelayanan kesehatan reproduksi ya, supaya memang pelayanan kesehatan reproduksi ini bukan hanya kita lihat di hilirnya, tapi langsung di hulunya, dari mahasiswa, dari calon pengantin, dari pasangan usia subur ya. Ini di FKTP. Ketika tadi calon pengantin, pasangan usia subur ingin mempunyai anak, ini direncanakan namanya dengan screening layak hamil. Ketika tidak layak hamil ya didampingi atau suruh ber-KB gitu ya. Apa sih layak hamil ini, tidak layak hamil ini? Banyak kriterianya ya, yang misalnya beresiko terlalu muda, 4T, terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, terlalu banyak ya, ada masalah kesehatan gitu ya. Nah pasangan usia subur juga sama, ketika pasangan usia subur sudah punya anak 1, pengen punya anak lagi, ini harus dilakukan screening layak hamil ya, supaya benar-benar nanti ketika hamil tidak ada bermasalah gitu. Slide berikutnya. Nah ini ya, sangat pentingnya pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, karena kita banyak kematian ibu dengan penyakit ya, dengan non obstetrik. Jadi benar-benar dari masalah gizinya, penyakit menularnya, penyakit tidak menular, kehamilan 4T, sehingga ketika ini teratasi tidak ada lagi kematian ibu, kematian bayi atau stunting gitu ya. Ya lanjut slide berikutnya. Nah ini ya, harus memang kehamilan ini ideal. Ya ketika memang dia harus kolaborasi dengan misalnya dokter spesialis ya, kalau misalnya sudah terdeteksi ada kelainan, ini kan idealnya memang tertangani dan dijaga, dan misalnya lahirnya misalnya ibu dan bayinya selamat gitu. Ketika kehamilannya tidak diinginkan, ini akan berpengaruh ke kondisi si ibunya ataupun bayinya itu ya. Seperti itu. Slide berikutnya. Nah ini ya, layak hamil tidak layak hamil. Kondisi ideal untuk hamil sehat apa sih? Ya dilihat dari umur. Umurnya jangan terlalu muda.
Jadi idealnya umurnya ini adalah usia 20 sampai 35 tahun. Ya, kalau misalnya kurang dari 20 tahun ya tunda kehamilannya. Usia lebih dari 35 berarti jangan hamil lagi kalau udah punya anak, kecuali memang dia belum sama sekali punya anak ya, harus direncanakan, harus didampingi ya, dan jumlah anak juga harus diperhatikan gitu ya. Idealnya jangan lebih dari 3. Ternyata yang meninggal kita audit ini kehamilannya ada yang ke-6, ada yang ke-7, ada yang ke-8. Ini sudah tidak ideal gitu ya, seperti itu. Dan jarak kehamilannya jangan terlalu dekat dan nggak boleh terlalu jauh gitu ya. Status gizinya juga harus bagus, ideal, tidak kek atau tidak obesitas ya. Dan di riwayat kehamilan sebelumnya tidak ada masalah, harusnya tidak ada penyulit, tidak ada komplikasi ya. Dan kondisi kesehatan juga baik ya, tidak ada penyakit misalnya kanker, leukemia. Karena kita pernah banyak ibu hamil meninggal dengan kondisinya ya kanker ya, leukemia dan lain-lain gitu. Slide berikutnya. Nah ini yang saya tadi ceritakan bahwa ANC itu sekarang bukan hanya oleh bidan saja, dokter pun harus terlibat di situ ya, di trimester 1 dan trimester 3. Ya, ini harus wajib, bukan hanya USG saja, tapi ada pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki. Itu yang paling penting, bukan USG-nya. Ya, dulu pemeriksaan ANC 10T, sekarang menjadi 12T. Ya, nambahnya adalah pemeriksaan oleh dokter USG dan screening kejiwaan. Ya, karena ini penting sekali untuk ibu hamil. Ya, banyak ibu hamil kejiwaannya terganggu. Kami di Kabupaten Karawang ada 1 kasus kematian karena memang depresi. Ya, ini sangat penting sekali. Ya, lanjut. Nah, ini yang saya ceritakan yang tadinya 4 kali menjadi 6 kali. Ya, di sini kompetensi dokter umum hanya melihat USG-nya apakah janinnya intra atau ekstra. Ini kompetensi yang pemeriksaan USG dasar terbatas ya. Tidak semuanya kita diagnosa gitu ya. Hanya hidup atau tidak ya, pulsasi jantungnya, apakah plasentanya seperti apa, cairan amnionnya seperti apa, ya itu saja yang di puskesmas. Selebihnya ketika kita menemukan ada kejanggalan itu kita akan rujuk ke rumah sakit. Ya, lanjut lagi. Nah, untuk yang bayi kita ada namanya screening bayi. Tadi saya sudah bahas tentang SHK, tentang deteksi gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, jantung ya. Ini juga dalam rangka menurunkan angka kematian bayi dan stunting. Lanjut lagi. Slide berikutnya, nah ini screening hipotiroid kongenital, kita sudah melakukan SHK ini di tahun 2019 sebetulnya, tapi signifikan naiknya SHK karena ada PMK nomor 3 tahun 2021, ini ada kolaborasi dengan Kleman BPJS. Lanjut lagi. Nah ini untuk persalinan ya, persalinan ini di Permenkes nomor 21 tahun 2021 sekarang tidak 2 tangan lagi, tidak 1 orang lagi, harus tim ya, minimal 4 tangan ya, 4 tangan. Jadi lebih bagus lagi 6 tangan, ada dokter, bidan, perawat. Kalau tidak ada bidan berarti 2 bidannya. Kalau misalnya dokternya tidak ada atau ada perawat, dokter dan bidan itu lebih lengkap lagi. Dan untuk penolong persalinan kita ada levelingnya. Ya, level 1, level 2, level 3, level 4. Tentunya level 3 ini adalah rumah sakit. Level 1, level 2 bisa di FKTP dan level 2 adalah PONED ya, seperti itu. Dokter izin untuk waktunya 5 menit lagi. Terima Baik, kasih. lanjut. Nah ini ya, komplikasi kebidanan, semua kehamilan beresiko. Tapi tidak bisa depresi, tapi bisa dicegah. Kalau kita deteksi dininya baik, ya harus segera ketika ada komplikasi diatasi secepatnya. Itu makanya ada namanya rumah sakit mampu PONED, rumah sakit mampu PONEK. Itu. Ya lanjut lagi slide berikutnya. Nah ini konsep pelayanan kegawat daruratan maternal neonatal yang saya tadi ceritakan bahwa PONED itu harus terlatih, PONEK itu harus standby, dokternya pelayanannya 24 jam dalam 7 hari, di situ tidak ada namanya on call gitu ya, harus siap ketika ada emergensi. Lanjut lagi. Nah ini konsep PONED dan PONEK
ya di sini memiliki fasilitas persalinan. Kalau Ponet ada dokternya, ada timnya. Kalau Ponet ternyata harus ada OKA 24 jam, ada layanan darahnya, ada sarprasnya pendukungnya. Ini untuk rumah sakit Ponet. Lanjut lagi. Nah ini signal fungsinya ya bisa dipelajari ketika rumah sakit ingin menjadi Ponek ya, ini harus mengetahui tentang signal fungsi pelayanan obstetri dan neonatal emergensi. Lanjut lagi. Nah ini yang tadi saya ceritakan bahwa pelayanan di masa NIPAS itu sampai 42 hari ada namanya kunjungan. Apakah kunjungan ini dilakukan atau tidak? Karena kita kematian banyak yang di masa NIPAS. Lanjut lagi. Nah ini untuk kita melakukan ketika ada kematian di kabupaten ataupun di rumah sakit ada namanya audit maternal neonatal. Ya, dan ini harus kita respon ketika hasil auditnya sudah ada. Rekomendasinya apa untuk internal rumah sakit, untuk kebijakan, untuk ke masyarakat seperti apa. Dan ini harus berkesinambungan. Lanjut lagi. Nah ini tadi saya ceritakan tentang si jari emas, sistem bantu rujuknya ini adalah strategi-strategi yang tadi dari Kemenkes kita terapkan di Kabupaten Karawang. Lanjut lagi. Nah ini nomor teleponnya untuk si jari emas, slide berikutnya. Nah ini tentang kita Kabupaten Karawang, inovasi-inovasi atau beda dengan Kabupaten Langin. Kita punya namanya Perbub nomor 18 tahun 2022 tentang penanganan ibu hamil bayi baru lahir dan KB pasca salin. Ini satu-satunya Perbub yang kolaborasi dengan DPPKB. Slide berikutnya. Nah ini lanjut lagi. Nah kita juga ada Gesia. Gesia dicanangkan sudah lumayan lama tahun 2022. Tapi gaungnya belum terdengar begitu luas, tapi saya terus gaungkan. Ini adalah program penyelamatan bagaimana 10 langkah menyelamatkan ibu dan bayi di Kabupaten Karawang. Lanjut lagi. Nah ini 10 langkahnya ya. Slide berikutnya. Nah ada namanya aplikasi Simobiresti, ibu-ibu hamil dengan resiko ini masuk ke aplikasi Simobiresti. Dan yang terakhir inovasi yang ada di Kabupaten Karawang adalah adanya buku pedoman panduan rujukan maternal neonatal berbasis kompetensi. Ini nanti insya Allah kita akan bagi semua rumah sakit dalam proses cetak. Mudah-mudahan dengan buku ini FKTP bisa merujuk ke rumah sakit sesuai diagnosa yang disesuaikan dengan BPJS. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan strategi-strategi yang dari Kemenkes, dari Kabupaten Karawang kita terapkan. Mudah-mudahan memang outputnya strategi ini bisa menurunkan AKI, AKB ataupun stunting di Kabupaten Karawang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Dr. Neng atas pemaparan materinya. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab. Jika dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya boleh mengangkat tangannya dan menyebutkan nama dan asal instansinya. Boleh, mungkin ada yang ingin bertanya? Baik, sebelumnya selamat pagi. Perkenalkan saya Komang Tripurningsi, asal instansi saya dari Rumah Sakit Permata Keluarga Karawang. Kebetulan saya profesinya sebagai bidan. Pemaparan di atas tadi ada penjelasan tentang si jari emas atau sistem rujukan ya Bu? Ya, Kak. Untuk pertanyaan saya, kami sering temui di lapangan ada bidan yang melakukan rujukan langsung ke rumah sakit tanpa melalui si jari emas. Entah karena darurat atau emang kendala jaringan. Dan pertanyaan saya, mungkin dokter bisa menjelaskan bagaimana prosedur yang ideal serta solusi untuk kasus yang seperti ini. Baik, cukup itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Komang. Mungkin dari Dr. Neng bisa langsung menjawab. Baik, terima kasih Dok. Terima kasih, pertanyaan sangat bagus. Memang fenomenanya sekarang banyak yang rujukan ini mungkin banyak yang belum tersosialisasi kembali tentang si jari emas. Ada yang rujukan memang sudah sesuai melalui prosedur si jari emas ya. Ada yang misalnya langsung
ke rumah sakit. Biasanya kalau yang langsung ke rumah sakit itu kita anggap mungkin emergensi sekali. Dia tidak sempat gitu ya menelepon si jari emas gitu ya, atau biasanya yang emergensi sekalipun di jalan sambil menghubungi si jari emas, mereka biasanya melalui si jari emas gitu ya, nggak langsung gitu ya. Jadi memang itu kita PR-nya Kabupaten Karawang ada beberapa PMB atau Paskes tidak melalui jari emas, malah saya dapat info terakhir rumah sakit yang baru malah nggak paham tentang si jari emas, makanya PR kita ini harus disosialisasikan kembali, jadi harus continue. Saya ingat sekali waktu Rumah Sakit Permata masih baru, saya kunjungan ke Rumah Sakit Permata, tapi alhamdulillah di Rumah Sakit Permata ketika saya kunjungan ini sudah tersosialisasi tentang si jari emas ya, standby si layar komputernya dan lain-lain ya. Tapi ya dengan keluhan tadi yang langsung boleh diterima Ibu, tapi misalnya boleh diinformasikan ada namanya kita link untuk feedback rujukan maternal neonatal, walaupun tidak melalui si jari emas, rumah sakit boleh menulis di situ ya, nanti pulangnya juga ditulis juga supaya nanti dipantau lagi oleh FKTP ketika dia fase nipasnya itu. Nanti itu PR kita untuk sosialisasi kembali. Harusnya memang 100% nakes di Kabupaten Karawang merujuk maternal neonatal melalui si jari emas. Tapi kendalanya ternyata di lapangan ada yang tidak. Nah ini harus kita sosialisasikan kembali, dan kita pengen tahu alasannya tidak dirujuk melalui si jari emas, apakah emergensi atau dia tidak ada kuota karena harus meluluhkan kuota itu ya. Itu saja mungkin ya jawabannya Ibu. Terima kasih. Baik, Dokter Neng, dari Kak Komang apakah sudah cukup? Cukup, baik. Jadi untuk yang belum merujuk melalui si jari emas itu ya Dok, mungkin dianggapnya karena emergensi. Jadi langsung saja untuk dilakukan rujukan ke rumah sakit. Namun kalau misalkan memang sudah terlanjur dirujuk rumah sakit, nanti bisa diisi datanya di linknya ya Dok ya. Betul seperti itu. Baik, mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Jika memang ada pertanyaan selanjutnya boleh langsung angkat tangan saja. Oke, boleh Kak, silakan. Boleh silakan berdiri Kakak, maaf. Boleh yang tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Dok, saya ingin bertanya mengenai materi dokter kan mengenai kebijakan dan strategi ya Dok ya. Kemudian mungkin ini nyambung dengan pertanyaan yang tadi Ibu Komang sebelumnya mengenai salah satu kendala strategi pada pelayanan kesehatan ibu dan anak ini. Pertanyaannya, seberapa tinggi tingkat keberhasilan program strategi mengenai penurunan AKI dan AKB ini, baik itu dari program dari Kemenkesnya ataupun dari program Kabupaten Karawang, terutama di wilayah Kabupaten Karawang ini Dok. Terima kasih. Karena strategi ini memang sepertinya gampang ya kalau dibicarakan. Tapi ketika kita aplikasi di lapangan itu kendalanya banyak. Ya, indikator keberhasilan strategi penurunan AKI AKB adalah jumlah AKI AKB-nya. Ketika Kabupaten Karawang AKI AKB-nya masih tinggi, strategi ini walaupun sudah diterapkan tapi belum berhasil. Kategorinya itu. Ya. Jadi memang strategi ini kita sudah laksanakan tapi belum berhasil untuk menurunkan AKI AKB, dan itu menjadi PR bersama, bukan hanya Dinas Kesehatan tapi Kabupaten Karawang PR-nya itu. Kalau Kemenkes sendiri keberhasilan strateginya dia secara keseluruhan di Indonesia ini memang di ASEAN masih tinggi, tapi semua kematiannya bisa on the track, terdata intinya, termasuk Kabupaten Karawang. Tidak diumpetin datanya, memang asli seperti itu. Nah itu mungkin keberhasilannya kita jujur untuk melaporkan angka kematian ibu dan kematian bayi yang strategi ini belum optimal. Itu. Mungkin itu jawabannya Ibu. Atas nama siapa maaf? Ya,
maaf atas nama Nabila. Nadila dari mana Kak? Nabila Husna. Oke, Nadila Husna. Ya. Baik, jadi untuk dari Kak Nadila apakah sudah cukup jelas? Ya cukup, Baik. terima kasih dok. Memang untuk penurunan dari angka AKB dan AKI memang PR bersama ya dok ya. Baik dari pemerintah maupun dari fasilitas layanan kesehatan juga serta masyarakat. Masuk umum. masyarakatnya. Termasuk Itu. masyarakat umum gitu ya dok ya. Baik, untuk pertanyaan terakhir mungkin apakah ada yang ingin bertanya lagi? Boleh angkat tangan. Jika memang tidak ada lagi yang ingin bertanya mungkin kita... Boleh. Oh boleh ya, oke. Dibatasi? Enggak. Kita mungkin batasi 3 pertanyaan ya dok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, perkenalkan saya Lisma, izin bertanya terkait strategi ini dok. Untuk di lapangan sendiri kita seringkali menemukan kondisi-kondisi yang emang sangat bertentangan dengan strategi ini ya kan. Salah satu strateginya kan terkait screening sebelum menikah, terus screening saat hamil. Sementara di lapangan kadang kita menemukan kasus-kasus yang pasien datang udah mau bersalin tanpa diketahui hamil terlebih dahulu. Nah, untuk mengatasi kasus-kasus seperti ini apa strateginya itu dok? Terima kasih. Wassalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Kak Lisma. Ya, terima kasih pertanyaannya sangat bagus, bagus sekali ya. Memang screening layak hamil ini untuk catin, untuk pasangan usia subur baru kita gaungkan lagi ya dengan cara mereka yang pasangan usia subur dia kalau dia datang ke puskesmas dia ngisi link atau barcode itu akan terscreening sendiri apakah dia layak hamil atau tidak. Nah di lapangan berapa persen mungkin karena kendala misalnya dia tidak paham. Memang tadi kan kematian ibu dan bayi ini bukan hanya nakes ya, terutama adalah masyarakatnya. Masyarakat Kabupaten Karawang harus terus terinformasikan terus menerus gitu ya, sehingga nyampe program itu ke masyarakat. Nah saat ini ada yang kasus seperti itu ketika pas hamil dia sudah diketahui ternyata dideteksi ada resiko, itu kita namanya ada grup ibu hamil beresiko ya dengan komplikasi, terus di puskesmas atau nakes itu memantau sampai dia lahiran sampai nipas. Tapi ketika pas hari H-nya dia baru ketahuan, kita sebisa mungkin kalau tahu beresiko dan bukan di level kita untuk penanganannya dirujuk. Jadi ibu bidan PMB level 1 ya tidak boleh menangani tidak sesuai kewenangannya. Itu strateginya ketika ada ternyata ini bukan kompetensi kita, tidak layak melahirkan di kita, dirujuk. Ya, dirujuk ke rumah sakit. Makanya angka rujukan tinggi di Kabupaten Karawang untuk rumah sakit, untuk penanganan di rumah sakit dan kematian juga semua ada di rumah sakit karena memang ibu hamil di kita rata-rata adalah tidak layak hamil. Jadi saya tidak bisa menyalahkan juga gitu. Kenapa di rumah sakit Kabupaten Karawang tinggi banget angka SC-nya? Itu karena memang tidak layak hamil. Harus bagaimana lagi? Nah ini harus kita PR bersama bagaimana supaya masyarakat kita paham tentang screening layak hamilnya, bagaimana ibu hamil yang sehat. Itu mohon semuanya bisa mengedukasi masyarakat di Kabupaten Karawang. Itu mungkin strategi yang paling murah dan meriah. Tuh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Neng. Untuk dari Kak Lisma apakah sudah cukup? Oke baik, memang kita tuh perlu edukasi ya dok ya untuk lini pertama kepada masyarakat untuk mencegah adanya AKI dan AKB juga ya dok ya. Baik, untuk pertanyaan mungkin sudah kita cukupkan. Jika memang dari para peserta nanti akan ada pertanyaan yang belum bisa terjawab mungkin bisa kita jawab di belakang ya dok ya. Baik, untuk dari materi tadi kita belajar kalau untuk penurunan AKB dan AKI memerlukan strategi terpadu mulai dari peningkatan mutu layanan maternal dan neonatal, penguatan sistem rujukan, kesiapsiagaan tenaga kesehatan hingga dukungan kebijakan lintas sektoral dan edukasi masyarakat. Dengan kolaborasi antara tenaga kesehatan, pemerintah dan masyarakat, target penurunan angka kematian ibu dan bayi ini bukan lagi hal yang mustahil untuk dicapai. Terima kasih kepada Dr. Eneng untuk pemaparan materi yang sangat informatif. Semoga ilmu ini akan bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk narasumber serta moderatornya, Bapak Ibu.
Terima kasih kepada Dokter Eneng serta Dokter Clara. Untuk selanjutnya kami meminta kesediaannya Dokter Nancy selaku direktur untuk menyerahkan plakat kepada narasumber kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya Dokter Eneng untuk memberikan waktunya sebagai narasumber.